Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sora Roy Potru merupakan film drama India yang diangkat dari buku Simple Fly yang juga merupakan kisah nyata dari kehidupan pendiri Simple Fly, Dekan G.R. Gopinath. Film yang berdurasi selama 2 jam 29 menit ini disutradarai oleh Sudra Kongara dan ditulis oleh Vijay Kumar. Dibintangi aktor tampan Surya sebagai Nedumaran Rajangam atau Mara dan Aparna Kishok sebagai Bomi serta Pares Rawal. Mara merupakan mantan perwira angkatan udara yang berasal dari sebuah desa di Madurai. Dia sangat bermimpi memulai sebuah maskapai perusahaan penerbangan berbiaya rendah untuk membuat rakyat jelata bisa ikut merasakan indahnya terbang di udara, serta menghapus perbedaan kasta yang biasa dilakukan oleh orang kaya. Dia jatuh cinta pada Sundari alias Bumi, seorang gadis desa yang ditolak 20 pria untuk menikahinya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Suatu hari, Mara dikunjungi oleh Bomi yang keluarganya sedang mencarikan calon pengantin pria yang cocok untuknya. Mara terkesan dengan sifat Bomi yang cuek dan berpendirian, sehingga dia setuju untuk menikahinya. Tapi Bomi meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Untuk meyakinkan hatinya, Bomi mendatangi Mara yang sedang tidur, lalu membangunkannya. Bomi menanyakan apa latar belakang Mara. Mara menjawab, dia adalah anak dari seorang guru yang berjari 6. Beliau selalu membuat surat untuk pemerintah agar mau membuat stasiun kereta api di wilayahnya, supaya masyarakat di sana bisa dengan mudah bepergian dan mudah mengurus sesuatu. Beliau terus-terusan membuat petisi, namun tetap saja tidak ada perubahan. Karena tidak pernah didengar pejabat, membuat Mara dan pengikutnya memberontak di rel kereta api. Kali sahabat Mara terlempar batu di matanya hingga dia terancam buta. Atas pemberontakan yang didalangi Mara membuat sang ayah kecewa, hingga bapak dan anak pun saling berdebat. Mara merasa ayahnya itu telah sia-sia membuat petisi kepada kepala divisi. Mara dengan tidak sopan berkata, "Pemikiran idealis inilah yang akan mengubur kita semua dengan petisinya. Ayah selalu gagal dan akan terus seperti itu." Mara pun mendapat tamparan dari ayahnya. Semenjak itu, hubungan ayah dan anak ini menjadi tidak baik. Lanjut cerita, Mara bergabung dengan Akademi Pertahanan Nasional dan kemudian Angkatan Udara. Di sana dia sering menulis surat untuk orang tuanya. Ayah Mara juga sering menulis surat untuk Mara. Bedanya, beliau hanya menyimpannya saja. Dalam surat Mara, dia mengatakan, di sana dia mempunyai sahabat dekat bernama Caitanya dan Sebi. Mereka bertiga telah lulus di akademi dan telah resmi menjadi pilot terbaik, sehingga mereka diam-diam berjoget gila untuk merayakan kelulusannya. Akibatnya mereka bertiga mendapat hukuman dari Jenderal Naidu. Suatu ketika, Mara akhirnya mendapat giliran telepon sebulan sekali hanya 3 menit saja. Waktu singkat itu akan dia gunakan untuk berbicara dengan orang tuanya. Sayangnya, sinyal di kampung sangat buruk. Ibu mengira Mara telah mematikan telepon karena tidak mau berbicara dengan ayahnya. Sang ayah merasa kecewa. Dia berkata, "Mengapa dia mau berbicara dengan pecundang? Dia tidak mau berbicara denganku." Mara tidak bisa menelpon mereka lagi karena waktunya telah habis. Lanjut cerita, Mara memberi ide untuk Jenderal Naidu. Selama ini Departemen Militer terlalu boros dalam menggunakan logistik. Dia membuat rekayasa, yakni tidak memerlukan banyak pesawat untuk mengangkut pasukan lapis baja mereka. 1 helikopter saja cukup untuk menghemat bahan bakar dan tambahan biaya lainnya. Tapi Jenderal Naidu malah mengatai Mara pelit. Mara menjawab, dia tidak pelit tapi dia sedang pintar. Merasa tersinggung, Jenderal Naidu pun menghukum Mara dan 2 rekannya hingga mereka kehabisan tenaga. Belum selesai Mara bercerita, Bumi dipanggil keluarganya untuk segera tidur. Keesokan harinya adalah hari penentuan apakah Bumi menerima lamaran Mara atau tidak. Mara yang sudah berpenampilan gagah dan rapi itu ternyata ditolak Bumi. Bumi berkata, "Kamu menginginkan sebuah perusahaan maskapai, dan aku menginginkan usaha roti yang besar. Mari kita wujudkan bersama dulu, setelah itu baru kita menikah." Malah pun setuju. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya, Bumi berhasil membuat toko rotinya berkembang dan mempunyai banyak pelanggan.
Sedangkan Mara, dia bersusah payah mencari investor tetapi belum dapat juga. Di tahun 2000, rekan Mara, Sebi, bersama remaja-remaja IT membuat sebuah perangkat lunak untuk membantu Mara dalam bisnis maskapainya. Sebi lalu pergi bersama Mara untuk meminta rekannya Chaita ikut bergabung dengan pilot utama dalam proyek maskapainya. Jenderal Naidu tidak menyetujuinya karena itu akan merusak masa depan Chaita. Dia juga mengatakan bahwa Mara tidak cocok menjadi pemimpin. Mara marah dan pergi begitu saja, tapi Chaita ini sangat setia kawan dan memilih ikut bersama Mara. Lanjut cerita, Mara hendak bertemu dengan idolanya yakni Paresh Rawal, pemilik Jazz Airlines yang meraih sukses besar di industri penerbangan melalui kerja keras. Mara berencana ingin mengajak idolanya itu bekerja sama. Tak sengaja dia bertemu dengan seorang reporter bernama Citra Ramaswamy dan berkenalan dengannya. Karena kebetulan Citra hendak mewawancarai Paresh dan satu pesawat dengannya. Singkat cerita, Mara akhirnya bertemu dengan Paresh. Dia tanpa basa-basi langsung menawarinya berinvestasi dalam rencana bisnis maskapai Mara, tapi ajuannya ditolak. Mara ingin membuat pesawat bisa ditunggangi oleh rakyat jelata dengan harga yang lebih murah. Itu berarti orang kaya tidak ada bedanya dengan orang kismin. Paresh sangat menjunjung tinggi sistem kasta. Dia tidak sudi menerbangkan orang-orang miskin di maskapainya. Walaupun Mara mempunyai tim IT yang mampu membuat software tiket untuk semua maskapai besar. Mara pun disuruh duduk di kelas ekonomi, tapi dia tidak mau karena dia punya tiket bisnis. Paresh lantas menyuruh asistennya untuk balik arah dan kembali ke Chennai. Dia mengatakan, "Kamu memang pemilik tiket, tapi aku pemilik pesawatnya, kawan." Prakash Babu, kepala perusahaan permodalan Ventura, tidak sengaja mendengar percakapan Mara dengan Paresh dan memintanya untuk menjelaskan rencana bisnisnya. Mara menjelaskan bahwa maskapai kami berbeda dengan maskapai yang lain. Kami menjaga agar pesawat kami tetap ringan. Tidak ada makanan atau staf tambahan jika penerbangan hanya 1 jam. Dengan begitu, tiket untuk penerbangan akan lebih terjangkau. Jika maskapai lain melakukan 2 perjalanan per hari karena aturan yang mengatakan bahwa staf tidak boleh terbang lebih dari 8 jam per hari, tapi kami akan melakukan 6 perjalanan setiap hari, di mana terdapat 3 shift yang bisa terbang selama 18 jam per hari. Saya sudah mencoba 23 visi dan 56 bank sejauh ini, dan mereka menganggapku gila. Jika Anda menolakku kali ini, maka aku akan mencari visi ke-25 berikutnya. Dengan ide brilian yang dimiliki Mara, Prakash pun setuju dan mau bekerja sama dengannya. Dan menyuruh Mara datang ke kantor Prakash pada tanggal 8 April bulan depan. Mara dan kedua rekannya pun sangat senang. Akhirnya ada juga perusahaan yang mau membantu mereka. Mara lalu mendatangi toko roti untuk bertemu dengan Bumi. Tapi dia kecewa. Bumi mengatakan kalau dia sudah menikah dan telah dikaruniai 2 anak. Bumi menanyakan kelanjutan bisnis maskapai Mara. Mara berkata kalau proyeknya telah disetujui oleh PT SCI Venture Capitalis. Artinya dia sudah mendapatkan investor. Tinggal minta lisensi sama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan NOC. Bumi mengeceknya karena Mara masih berada di langkah pertama, sedangkan Bumi sudah berada di langkah ketiga. Mara bertanya apakah suami Mara telah melakukan pekerjaan yang lebih baik darinya. Bumi menjawab kalau dia dan suaminya berencana akan membuat banyak cabang roti lagi. Mara pun patah hati dan pergi. Tapi Kali memberinya kabar baik. Bumi masih perawan tua. Yang kemarin itu hanya anak temannya. Paman Bumi lah yang telah memberitahunya. Mara pun mendatangi Bumi yang sedang berjualan. Dia meminta Bumi untuk segera menikah dengannya. Tapi Bumi punya 3 syarat. Yang pertama, uang hasil pernikahan adalah milik bersama. Kedua, bisnis rotiku untukmu dan bisnis maskapaimu untukku. Dan yang terakhir, keluarga kita adalah hal yang terpenting. Jika Mara mengecewakan hal itu, maka Bumi akan meracuni Mara dalam makanannya. Setelah kesepakatan itu, mereka berdua akhirnya menikah. Bumi pun mendapat sumbangan dari ibu mertuanya untuk membuka toko roti yang lebih besar, dan mereka berdua pun tinggal serumah dengan bahagia. Tanggal 8 April tahun 2000 pun akhirnya tiba. Mara meyakinkan kepada para dewan investor tentang proyek maskapainya. Dan singkat cerita, dia pun berhasil meyakinkan mereka. Dengan begitu, Mara dapat segera meluncurkan maskapai penerbangannya
jika surat lisensi sudah ditandatangani. Prakas berkata agar Mara segera menyiapkan dana untuk menyewa pesawat Plinem. Dan total dana yang dibutuhkan oleh Mara adalah senilai 47 lak. Prakas berkata, jika sewaktu-waktu Plinem telah menaikkan tiketnya atau jika ide ini dicuri orang lain, maka kita akan mendapat masalah. Oleh karena itu, bawalah pesawat sewaan dari Plinem itu ke Malaysia dan mulai mengecek dengan label maskapaimu di sana. Lanjut cerita, Mara dibantu sang ibu meminjam uang senilai 47 lak kepada murid kesayangan ayahnya dengan jaminan rumah serta lahan pertanian milik ibunya itu. Setelah mendapatkan uang, Mara mendatangi kantor DGCA untuk mendapatkan lisensi maskapai barunya. Sayangnya Direktur Ratan Tata enggan memberikan tanda tangan. Semua itu karena dulu Ratan Tata juga pernah menunggu selama 20 tahun hanya untuk mendirikan Tata Airlines. Dan dia gagal mendapatkan tanda tangan dari direktur sebelumnya. Intinya, asisten Ratan memberitahu Mara bahwa Ratan tidak akan pernah memberikan tanda tangannya kepada siapapun. Padahal selangkah lagi Mara sudah resmi bisa menerbangkan pesawat dari maskapainya. Tak putus asa, Mara meminta bantuan Chaitra dan ikut dengannya. Chaitra kebetulan hendak mewawancarai Presiden Abdul Kalam. Setelah melewati beberapa adegan drama, Mara pun berhasil berbicara dengan beliau. Mara hendak meminta bantuan Presiden Abdul Kalam. Dia berkata, "Saya dari desa kecil dekat Solavandan. Ayah saya seorang guru sekolah negeri. Dulu saat saya masih di sekolah penerbangan, saya mendapat kabar dari ibu bahwa ayah sedang sekarat dan ingin segera bertemu dengan saya. Sedangkan jadwal pesawat hanya terbang sekali di jam 8 malam. Mara memberikan uang 6.000 rupiah untuk penerbangannya, tapi staf meminta 11.200 rupiah untuk tiket kelas bisnis. Karena kelas ekonomi sudah penuh, Mara pun meminta bantuan ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau menolongnya. Dia bahkan sampai mengeluarkan seragam angkatan udaranya untuk meyakinkan orang-orang, tapi tak satu pun yang mau membantunya. Dengan terpaksa, Mara pun naik angkutan umum yang jelas akan memakan waktu lebih lama. Di sepanjang jalan, Mara teringat ayahnya. Dia menyesal mengapa dia harus bermusuhan dengan ayahnya. Sayangnya, sesampainya di rumah dia terlambat. Jasad ayahnya telah menjadi abu. Itu memicu kemarahan sang ibu. Ayah Mara meninggalkan surat untuknya. Ayahnya yakin bahwa suatu saat Mara akan sukses. Dia berkata, "Burung pipit tidak pernah bisa bercita-cita menjadi seekor elang, tapi anakku akan mewujudkannya, membuat semua orang kecil bisa terbang menggunakan pesawatnya." Mendengar itu, Mara pun mendapat surat rekomendasi presiden agar Mara mendapat tanda tangan lisensi maskapainya dari Ratan Tata, sehingga pesawat Deccan Air kini bisa dicat ulang. Selain itu, dia pun bisa menari tarian gila bersama istri dan sahabatnya. Kesal dengan kemajuannya, Pares menggunakan kekuatannya untuk mengesahkan undang-undang yang mengharuskan Boeing menyerahkan cetak biru maskapainya untuk terbang di wilayah udara India. Hal ini menyebabkan Plinem membatalkan sewa dan menuntut biaya penalti sebanyak 50 lak. Mara meminta Prakas untuk meminjamkan uang kepadanya untuk membayar hukuman tersebut, tapi dia ditolak. Prakas mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan Pares dan telah bersekongkol dengannya untuk menjatuhkan Mara. Dia juga mengungkap pesawat Boeing justru diakuisisi oleh maskapai jas milik Pares. Artinya Pares telah mengendalikan seluruh maskapai di India ini. Mara semakin marah dan menyerbu kantor Pares, tetapi gagal karena langsung ditangani oleh para penjaga. Setelah kegagalan Mara, mertua Mara menjadi kesal dan menganggap suami Bomi tidak ada gunanya. Tak sengaja ternyata Mara sudah pulang dan mendengar itu semua. Dia marah dan meminta Bumi agar ikut dengan ibunya dan lalu meninggalkannya. Bumi berkata bahwa sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan Mara. Dia yakin suatu hari nanti Mara akan sukses. Suaminya itu bukanlah pecundang, tapi Mara malah menampar istrinya. Emosinya tak terkendali. Bahkan seharian dia hanya berdiri dan merenungi kegagalannya. Setelah emosi reda, Mara langsung mencari-cari istrinya dan merasa sangat bersalah. Dia mencari kesana kemari dan menemukan Bumi di rumahnya sendiri, sedang duduk termenung. Bumi berkata, seandainya dia tidak hamil, dia akan membuat Mara mencari-carinya sampai berhari-hari. Lalu mereka pun akhirnya baikan. Lanjut cerita, Mara pun mendapat ide dari seekor burung pipit.
Dia berencana akan membuat pesawat kecil pertama di India. Pesawat kecil yang hanya membutuhkan sedikit bahan bakar, jadi tiket bisa lebih murah. Karena yang punya pesawat kecil adalah turboprop, dia lalu membuat kesepakatan dengan produsen pesawat turboprop untuk menyewa pesawat mereka. Dia akan mengubah pesawat cargo turboprop menjadi pesawat penumpang. Setelah kesepakatan itu, Mara dan tim pun berdiskusi membuat rancangan proyek baru mereka. Jika pesawat besar mengangkut 200 penumpang, maka pesawat Dekan hanya akan mengangkut 70 penumpang. Dengan begitu, biaya menjadi rendah, sedangkan keuntungan akan tinggi. Dekan Air akan terbang ke seluruh kota-kota di India. Tapi mereka harus mengumpulkan 4 crore untuk proyek ini. Mara mendapat bantuan dana 20.000 lak dari bumi, 11 rupiah dari Paman Allah Parei, dan tak disangka Mara mendapat bantuan deposit dana yang masuk setiap hari dari desa kelahirannya. Para penduduk rela menjual tanahnya, padinya, dan dagangan yang lain untuk mengumpulkan uang dan membantu Mara meraih mimpinya. Mereka yakin Mara akan sukses dan mereka bisa merasakan indahnya terbang di udara. Sang ibu juga memastikan bahwa anak sematawayangnya itu akan berhasil. Setelah itu, proyek Dekan Air pun akhirnya mulai dibangun. Dia berencana untuk memulai operasi penerbangan dari landasan yang ditinggalkan karena bandara-bandara utama berada di bawah kendali Pares. Dia tetap menamai maskapainya Dekan Air dan menjual tiket di stasiun kereta api dan juga tempat lainnya dengan harapan mendapatkan pelanggan. Pares khawatir keberadaan Dekan Air dapat mempengaruhi bisnisnya. Lalu dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan membeli semua pilot dengan harga 3 kali lipat, sehingga tidak ada yang mau menjadi pilot di maskapai Dekan Air. Tapi Mara punya ide, pensiunan pilot angkatan udara yang masih punya izin mengudara 4 tahun dipekerjakan untuk menerbangkan pesawat, dan Bomi bertanggung jawab atas catering dalam penerbangan. Pada hari pengiriman pesawat, Paris menggunakan pengaruhnya untuk memblokir pendaratan penerbangan di Chennai secara tiba-tiba, sehingga pesawat yang dibawa Chaitanya terlalu lama berputar-putar di udara, dan memaksa penerbangan melakukan pendaratan darurat di pangkalan angkatan udara karena kekurangan bahan bakar. Hal itu sangat beresiko dan membuat Chaitanya dan kawannya terluka. Setelah kejadian itu, mantan perwira angkatan darat itu pun harus menghadapi Jenderal Naidu kembali. Biasanya mereka yang melakukan pendaratan secara tidak sah di suatu wilayah akan dipenjara selama 10 tahun dengan denda sebanyak 5 crore. Untungnya Jenderal Naidu memaafkan mereka bertiga dan hanya memberi Mara denda 250.000 rupiah saja, di mana denda itu dibayar setelah 3 bulan Mara memulai bisnis maskapainya. Mara sangat senang, dia mengira selama ini jenderalnya telah membencinya, padahal sekarang dialah orang yang membantu Mara di kala kesusahan. Pada tanggal 10 Agustus 2003, penerbangan perdana Dekan Air pun dilakukan. Bahkan seorang menteri ikut satu rombongan dengan Mara. Hingga masalah pun terjadi. Mesin sputtering tiba-tiba mengeluarkan asap tebal karena terbakar. Mara dengan sigap menghampiri kapten dan menyuruhnya menghentikan pesawat. Kapten tidak mendengar dan malah memperburuk keadaan, sehingga Mara memaksa menggantikan posisi kapten dan mengendalikan pesawat. Kejadian itu sangat mengecewakan menteri. Selain itu, Mara harus menghadapi banyaknya pertanyaan dari wartawan. Dan di saat yang sama, istrinya hendak melahirkan. Dan akhirnya mereka berdua pun dikaruniai seorang anak yang manis. Lanjut cerita, penyelidikan atas pesawat Dekan Air kemarin pun dilakukan. Kapten mengakui kesalahannya di depan penyelidikan. Dia berkata kalau prosedur Dekan Air sudah sesuai prosedur, hanya saja dia sendiri yang telah lalai dalam mengisi bahan bakar, sehingga mengakibatkan kebakaran. Saat penyidik bertanya siapa orang yang telah mengancam kapten, Ratam Tata segera mengakhiri sidang, karena dia takut kalau namanya ikut terjerat, karena diketahui bahwa dia adalah anak buah Pares Rawal. Atas pernyataan kapten, Dekan Air bebas denda dan bebas dari hal yang melanggar aturan penerbangan. Tapi nama baik Dekan Air menjadi tercoreng. Dalam situasi tersebut, Paris memulai kampanye kotor melawan Dekan Air. Dia melakukan siaran langsung di televisi dengan mengatakan hal-hal buruk akibat kecelakaan yang menimpa Dekan Air kemarin. Paris berkata bahwa tiket murah tidak bisa menjamin keamanan. Lebih baik beli yang sedikit mahal, tapi nyawanya aman. Tak mau kalah, Mara pun juga mendatangi siaran radio. Semua orang pun mendengarnya.
Mara memastikan kepada semua orang bahwa penerbangannya aman dan hemat biaya. Dia juga berkata, "Kalian tahu, Pares adalah orang yang mendahulukan kasta. Dia tidak suka jika orang di bawah standar memasuki kendaraan yang biasa dipakai orang kaya. Dia tahu betul bahwa maskapai kami lolos uji penerbangan seperti yang dilakukan maskapai penerbangannya. Orang kaya menginginkan orang-orang miskin tetap miskin. Kami orang-orang miskin berjalan berhari-hari untuk pindah ke suatu tempat. Sedangkan orang kaya terbang di atas kita seperti dewa. Padahal semua orang punya hak yang sama. Bagi mereka yang percaya dengan maskapai kami, ikutlah terbang bersama kami dari Chennai ke Thoothukudi pada tanggal 25 Agustus 2003 jam 9 pagi. Semua orang yang aku sayangi seperti istriku, anakku, dan ibuku akan ikut bersamaku. Dan kalian akan memastikan sendiri bahwa pesawat kami memenuhi standar keamanan." Lanjut cerita, Mara sudah 3 hari tidak tidur. Dan dia berkeliling setiap hari menjaga pesawatnya dari gangguan orang-orang Pares. Tak diduga, dia mendapat bantuan dari Jenderal Naidu lagi. Beliau berkata, "Memangnya hanya Pares saja yang punya teman. Ingat, kami tidak pernah mengecewakan rekan-rekan kami. Beristirahatlah, kami di sini akan menjaga maskapaimu." Hingga tanggal 25 Agustus 2003, tepat pukul 9 pagi pun tiba. Mara dan istri pun sudah bersiap untuk penerbangannya. Namun tidak ada yang muncul satu orang pun untuk ikut dalam perjalanan pesawatnya. Tepat ketika Mara akan menyerah, Sebi dengan menangis meminta maaf kepada Mara. Semua itu terjadi karena kesalahan teknis yang menyebabkan tiket untuk penerbangan pesawat yang akan dinaiki Mara tersebut tiba-tiba ke-cancel semua. Orang-orang telah mempercayai mereka, terbukti ada ribuan orang yang memesan tiket mereka. Sehingga semua penerbangan lain sudah dipesan penuh. Dengan air mata kebahagiaan di matanya, Mara melihat penerbangan lainnya mendarat. Mara langsung menghampiri pesawat yang terbang dari Madurai ke Chennai. Dia pun lega melihat orang-orang yang telah membantunya berdatangan menuruni pesawat Deccan Air miliknya. Dan juga dia telah berhasil membuat para penduduk yang mendukungnya itu bangga. Atas kesuksesan Mara, Pares mencoba mendekati Mara dan menelponnya, tapi Mara tidak ingin berurusan lagi dengan pecundang dan mengabaikannya. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.